Kami perlu urapan Tuhan. Tanpa urapan Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Biarlah kuasa urapan Tuhan mengalir, mengurapi kami, menyampaikan firman Tuhan. Kami perlu firman Allah berbicara Tuhan. Karena dalam firman-Mu ada nubuatan, dalam firman-Mu ada pengertian. Kami mau hidup dalam kehendak Bapa di surga. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Urapi jemaat-Mu mendengar firman-Mu. Biar setiap benih firman yang ditabur tertanam dalam hati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba mencuri firman Allah. Kami hardik dengan guntur Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja mengurapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan siap diberkati firman Tuhan. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Katakan di sampingmu, kamu dikasihi Tuhan. Katakan aku dikasihi Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Maka itu Tuhan mengasihi setiap kami. Kita perlu firman Tuhan. Firman ini saya kadang setiap minggu Tuhan mau bicara apa, ya kan? Mau ngomong apa di mimbar itu kan nggak bisa sembarangan. Saya doa, dan dijawab sampai hari Kamis, ya kan? Kamis malam nggak bisa tidur, saya jam 3 sudah dibangunin pagi-pagi sama Tuhan. Saya doa. Akhirnya muncul ayat ini, berjaga-jaga, ya kan? Berjaga-jagalah, mempertahankan keselamatan, ya. Ada banyak nubuatan saudara, makanya saya kadang-kala tidak saya sampaikan karena saya pikir, ya kan, mengenai Klaten kemarin saja itu sudah istri saya kasih tahu minggu lalu di Klaten ada terjadi banjir, ya. Maka kita berdoa juga bagi Klaten, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan mengajar untuk berjaga-jaga. Kita melihat dalam Alkitab kalau berjaga-jaga artinya dalam sebuah peperangan. Kalau ada sesuatu peperangan maka itu harus berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga biasanya bisa kecolongan, kalah dengan musuh atau diserang, ya. Jadi inilah maka bisa binasa atau kebobolan. Orang yang berjaga-jaga itu sigap dan mengambil sikap menghadapi lawan, ya. Maka itu orang yang berjaga-jaga pasti selamat, saudara. Ada amin. Maka dia harus sigap mengambil sikap. Tapi orang yang gak berjaga-jaga dalam peperangan, tiba-tiba musuh datang dan akhirnya diserang dan binasa. Maka kita hari ini belajar firman Tuhan. Pertama, kenapa kita harus berjaga-jaga? Tuhan Yesus ajarkan dalam Injil Matius pasal 26. Ya, berjaga-jagalah agar yang pertama kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ini yang pertama. Matius 26 40 sampai 41. Ayo Pak Jimmy baca ayat pembuka itu. Di mana Tuhan ada di Getsemani, Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Matius 26 ayat 40 sampai 41 demikian bunyinya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Amin. Amin. Di sini kita bisa melihat Yesus adalah di mana di Getsemani dia bergumul. Bapa, kiranya cawan ini dapat aku lalui, namun bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu. Dia sudah melihat hari esok di mana dia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara terkasih dalam Kristus, itulah dia berkata bahwa hatinya sedih, gentar, seperti mau mati rasanya. Itu yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Hatiku sedih, gentar, seperti mau mati rasanya, ya. Dia sudah melihat cambukan yang dia akan alami, ya. Lalu dia sudah melihat aniaya, lalu segala sesuatu penderitaan yang dia akan alami, dan juga dia dihujat, dihakimi rame-rame. Tetapi di sini saudara kita bisa melihat dia memilih untuk diam
seperti domba menanggung penderitaan umat manusia agar umat manusia diselamatkan. Itulah disebut dengan hari pencobaan yang menimpa, di mana kuasa kegelapan bekerja, ya, dombanya tercerai-berai karena gembala dipukul, saudara. Itu yang terjadi, gembala ditangkap. Kita bisa melihat di sini Yesus mengajar malam-malam, mengajak Petrus dan 2 murid yang lain untuk berdoa. Apa kata Tuhan di sini, saudara? Pada hari pencobaan itu, tidakkah kamu sanggup, apa kata Tuhan? Berjaga-jaga, bukan berdoa dulu. Berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Katakan amin. Berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Itulah tengah malam dia berdoa. Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tentu bersama berjaga-jaga itu dengan berdoa, saudara. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan apa? Jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Kita bisa melihat setelah itu di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Masa pencobaan terjadi, Petrus bilang, aku tidak mengenal dia. Petrus yang berkata, Tuhan, aku akan setia kepadamu sampai penjara, sampai maut. Karena Tuhan, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Yudas Iskariot menjadi pengkhianat dan menjual Yesus. Akhirnya perutnya terbuai keluar dan gantung bunuh diri, saudara. Rasul Thomas menjadi bimbang dan galau, ya. Jadi saudara, ini yang terjadi. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Next slide, saudara terkasih dalam Kristus. Berjaga-jaga dan berdoa pertama apa? Supaya iblis tidak menguasai hati kita. Katakan amin. Amin, saudara. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga? Vigil night prayers. Berdoa malam hari itu, saudara. Tengah malam hari berdoa dan berjaga-jaga. Karena kalau kita tidak berdoa dan berjaga-jaga, iblis itu seperti singa mengaum hendak menelan masuk hati manusia. Berdoa dan berjaga-jaga supaya iblis tidak menguasai hati kita. Berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak terintimidasi oleh iblis. Katakan amin. Di situlah dia bekerja di pikiran manusia. Terintimidasi, hancur engkau akan jatuh. Engkau akan begini, ya kan? Engkau tidak akan bisa berhasil. Engkau akan dikalahkan. Saudara harus berkata kepada iblis, diam engkau iblis. Amin. Karena kita diberi kuasa dan otoritas oleh Tuhan, katakan amin. Itu intimidasi yang ada di pikiran. Sehingga saudara nggak bisa tidur, stres, galau. Tapi ketika saudara berdoa dan berjaga-jaga, saudara tahu bahwa roh yang ada dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Karena intimidasi iblis itu, saudara. Kenapa? Berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tetap kuat dan berdiri tegak. Katakan amin. Berdoa dan berjaga-jaga supaya kita dapat menyelesaikan misi tugas kita dengan baik. Amin. Setiap kita punya misi. Apalagi misi kita menginjil, menuai jiwa-jiwa. Ya, saudara punya misi dalam pekerjaan. Berdoa dan berjaga-jaga supaya pekerjaan saudara juga bisa saudara bekerja dengan baik. Katakan amin. Kalau tidak, disitulah iblis akan coba menjatuhkan setiap kita, ya. Maka berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak terjerat, terjerumus dalam dosa. Kalau kita tidak berdoa dan berjaga-jaga, kita bisa terjerat, terjerumus dalam dosa. Dan itulah pekerjaan iblis, ya. Kita ada di akhir zaman, saudara, di mana wabah, penyakit, krisis, dan juga peperangan mengancam di depan, peperangan nuklir, ya kan? Dan juga katakanlah bencana. Maka itu saudara, untuk apa? Memang di akhir zaman ini iman akan dimurnikan, saudara. Apa yang dimurnikan? Iman. Dalam pencobaan-pencobaan ini imannya rontok seperti Petrus, atau imannya tetap seperti Yohanes yang berada di bawah kaki salib Kristus. Tuhan cari murid seperti Yohanes, katakan amin.
Jangan seperti Petrus sampai menyangkal, tapi Tuhan melihat Petrus bangkit kembali, bertobat, dan Tuhan mengampuni saudara. Ya, tapi disinilah saudara perhatikan bahwa Alkitab mencatat banyak akan murtad di akhir zaman, saling menyerahkan, saling membenci, bahkan saling sama satu isi rumah pun akan terjadi perpecahan. Itu akhir zaman. Next slide kita melihat masa pemurnian iman akhir zaman saudara akan terjadi. Matius 24 9-10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya untuk disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci sebuah bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Perhatikan ayat ini yang ngomong Tuhan Yesus, saudara, bukan saya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Disiksa. Akan terjadi masa antikristus berkuasa, saudara. Ya, maka itu one world religion, new world order. Ini depan mata, saudara. Ya, maka dikatakan banyak akan dibunuh dan dibenci. Banyak orang akan murtad, saling menyerahkan, saling membenci. Kasih akan menjadi dingin, perpecahan ini kalau saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, World War III atau agenda antikristus sudah ada di depan mata, saudara terkasih dalam Kristus. Baik saudara, kita bisa melihat bahwa inilah Alkitab mencatat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37-42. Next slide kita membaca bergantian. Berjaga-jagalah, Tuhan datang segera. Maka dalam Matius 24 37-42, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38, mari saudara baca sama-sama. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air baik dimakan dan minum, kawin dan kemarinan, sampai pada hari masuk ke dalam terang. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lahapnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 40. Ayat 41, kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42 sama-sama kita baca. Karena itu, apa kata firman Tuhan? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara lihat betapa iblis tidak suka dibuat serangan seperti ini, karena ini adalah khotbah profetik yang saudara akan terima hari ini. Tetapi iblis tidak dapat menghalangi pekerjaan firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Berjaga-jagalah, katakan amin. Dalam ayat ini dikatakan God's chosen people will be taken. Orang-orang pilihan Tuhan akan diangkat. Amin. Karena apa? Karena itu akhir zaman, saudara. Orang-orang pilihan Tuhan akan diangkat. Many will be left behind. Jadi ada juga yang akan tertinggal, yang masuk dalam masa kesukaran besar, Great Tribulation. Maka dikatakan demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi zaman Nuh? Pada saat itu terjadi banyak dosa, sehingga Alkitab mencatat muncul raksasa-raksasa. Anak-anak Allah jatuh cinta pada anak-anak manusia, itu sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Terjadi perkawinan antara iblis dan manusia, terjadi banyak raksasa. Sehingga zaman Nuh dosa itu merajalela, terjadi pembunuhan. Orang katakanlah menjadi begitu jahat, kejahatan sangat kejam, sehingga Tuhan harus menghukum dengan air bah. Hanya satu keluarga diselamatkan, Nuh bersama keluarganya, dan yang lain binasa. Ya, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Terjadi riset, saudara, dunia itu. Ya, demikian Yesus sudah mencatat bahwa nanti akan terjadi riset di mana kejahatan luar biasa, maka akan ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tuhan dan Rajanya adalah Yesus Kristus, katakan amin. Langit baru, bumi baru. Jadi saudara, itu semua akan diperbaharui, katakan amin. Kejahatan sangat luar biasa zaman Nuh, Tuhan perbaharui.
Ya, kalau manusia sudah demikian jahat, sama juga Sodom dan Gomora, itu ada namanya wrath of God atau murka Allah yang menimpa. Ya, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Orang nggak sadar, ya, makan, minum, kawin, mengawinkan dipikir biasa-biasa aja. Pada saat itu pada dosa sudah merajalela, Nuh sudah memperingatkan, tapi mereka nggak mau bertobat. Ya, ini yang terjadi, ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Nah, tiba-tiba saja semua lenyap, saudara. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang terjadi waktu Yesus datang? Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, apa kata Tuhan? Yang seorang akan dibawa, yang lain apa? Amin. Berarti ada yang dibawa, ada yang... Ini bicara orang percaya loh, saudara. Nanti saya akan khotbah. Masa berdoa sama istri, saudara. Tiba-tiba muncul nubuatan. Babel akan runtuh. Itu satu tower yang ada di Babel, tengah malam akan runtuh. Ada kota per kota akan ada apa namanya, penghakiman, saudara. Dan juga doa. Jadi semua negara itu nanti akan penghakiman, tapi Babel akan runtuh, saudara. Betapa mengerikan penglihatan gempa bumi dan ada lubang terjadi likuifaksi, saudara. Kota per kota, saudara. Ya, wow. Sehingga kita bisa melihat bahwa akhir zaman, kenapa kita berdoa? Ya, karena kita ada keluarga, saya ada keluarga juga di USA, istri saya juga ada keluarga. Kata Tuhan sampai kita berdoa nangis buat kata Tuhan itu suam-suam, lukewarm Christians. Kita tidak boleh suam-suam, katakan amin. Suam-suam akan dimuntahkan, ada amin. Hari ini saya pilih untuk menurut firman Tuhan khotbah apa adanya. Lebih baik supaya apa? Katakan ini apa yang dari Tuhan, maka saya harus sampaikan. Jangan suam-suam ikut Tuhan Yesus, katakan amin. Sungguh-sungguh, saudara. Karena Tuhan bilang ini bukan, ini bangsa ini suam-suam. Yang menghina aku suka dalam apa itu? Award. Jadi saudara perhatikan, Tuhan akan sudah kasih lihat berapa yang katakan kota per kota, termasuk New Jersey, Texas, New York. Nah, saudara, Babel akan runtuh. Ya. Nah, saudara terkasih lihat di sini katakan, satu akan diangkat, satu akan ditinggalkan. The chosen will be taken. Saya berdoa, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diangkat dalam kemuliaan. Beri tepuk tangan yang meriah-meriahlah kita, katakan amin. Saudara, untuk masuk dalam pengangkatan, saudara harus siap sedia seperti Nuh, katakan amin. Nuh siap sedia, Nuh taat kepada Tuhan, katakan amin. Tuhan hanya akan angkat yang taat dan setia. Maka itu saudara harus taat dan setia. Kalau kita nggak taat, nggak setia, nggak bisa, saudara. Nuh Tuhan lihat hatinya. Maka perhatikan di sini, saudara, perhatikan, ya. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, sedang bekerja, seorang dibawa, seorang ditinggalkan, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu di mana hari Tuhanmu datang. Kata firman Tuhan berikutnya, Tuhan datang seperti pencuri di waktu tidak disangka-sangka. Banyak orang nggak terduga, nggak menduga gitu. Artinya pencuri datang tengah malam. Banyak orang tertidur, seperti tadi murid Yesus tertidur. Bisakah kau berjaga-jaga 1 jam? Ya kan? Tapi disinilah artinya apa? Jangan kita tertidur rohani. Jangan kita terlena, katakan amin. Karena bisa tertinggal, ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Jangan sampai kita tertinggal. Jangan sampai seperti orang zaman Nuh, akhirnya katakanlah hilang keselamatan, ya. Next slide, saudara perhatikan. The end of human civilization. Kenapa? Karena zaman antikristus di depan mata. Global reset dan depopulasi. Dan juga zaman diperbudak robot, artificial intelligence, ya. Nah, nanti banyak robot ini, saudara, manusia akan banyak PHK. Robot yang bekerja. Manusia tercemar oleh dosa, tubuh dirusak oleh racun iblis. Kita tolak farmakia, katakan amin. Saudara percaya? Dan kalau tidak, berusaha. Karena itu akan merusak tubuh dan menghancurkan, ya. Ini akan terjadi genosid kembali. Mass genocide, sistem keuangan digital. Manusia diperbudak oleh sistem dunia. Jadi kelinci percobaan. Terjadi kompromi dengan agenda antikristus. Jadi kita harus hati-hati, saudara, bahwa ini adalah di depan mata.
Kenapa dikatakan bahwa dalam kitab Wahyu bahwa nanti semuanya harus mengikuti pola antikristus, tanda di dahi dan di tangan. Tanda itu apa? Sistem yang dikendalikan oleh antikristus, maka dia harus mengendalikan pemerintah, ya. Ya, jadi bukan tunduk kepada pemerintah. Pada saat itu Sadrak, Mesak, Abednego tidak tunduk ketika disuruh menyembah patung. Dia tunduk kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mordekai tidak tunduk kepada Haman waktu disuruh menyembah Haman, karena dia tahu bahwa Allahnya lebih besar dan layak disembah daripada menyembah manusia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Setia dan taat kepada Tuhanmu, katakan amin. Daniel taat, dia tetap menyembah 3 kali kepada Tuhan. Masuk gua singa, tapi Tuhan yang mengizinkan dia masuk. Tuhan juga yang melepaskan dan mempermalukan musuh-musuhnya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, mungkin di akhir zaman akan banyak orang mengolok-olok saudara. Zamanmu juga diolok-olok. Tapi ini sudah tugas saya memberitakan, ya. Hati-hati, racun iblis bisa disebar, ya. Akan terjadi World War III. Yeremia 25, cari ayat 31-33. Sehingga manusia disebutkan, Tuhan kasih ayat saya, jadi pupuk di ladang, ya. Saya jam 3 sudah berdoa, Tuhan kasih ayat-ayat. Tiba-tiba, aduh Tuhan ini berat sekali khotbahnya, kenapa harus seperti ini? Sampaikan saja, saya suruh kau sampaikan. Yeremia 25. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap apa? Bangsa-bangsa, kota per kota. Nanti lihat akan terjadi. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 32. Saya pakai ayat sudah, khotbah. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjala dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Ayat 33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dan ujung bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Karena apa saudara? Jadi seperti zaman Nuh, manusia mencintai dusta, kompromi dengan dosa, ya. Jadi saudara hati-hati, jangan sampai kompromi dengan sistem antikristus. Baik kita mengikut firman Tuhan. Kembali ke firman, kembali slide tadi. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Apa kata firman Tuhan? Next slide. Berjaga-jaga ajaran sesat di akhir zaman. Markus 8 ayat 15. Baik, boleh bacakan. Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Amin. Lalu Yesus memperingatkan murid-muridnya. Yuk sama-sama kita baca. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap apa? Ragi orang Farisi dan apa itu ragi, saudara? Kita punya hosti, roti perjamuan, itu adalah roti yang murni. Ragi itu akan membuat roti mengembang, ya. Dan Tuhan itu suka namanya yang murni, saudara. Amin. Tidak ada pengembangan. Demikian firman harus disampaikan yang murni, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Katakan amin. Itu saudara. Nah, apa itu yang disebut dengan ragi Farisi dan ragi Herodes, ya? Ragi Farisi ini saudara, bahwa di sini kita bisa melihat orang-orang Farisi itu mencampur adukan, yaitu budaya ataupun juga adat istiadat dalam firman Tuhan. Jadi kalau nggak cuci tangan, seolah-olah nggak berkenan di mata Tuhan, ya kan? Ini murid-muridmu nggak cuci tangan makan, ya kan? Nggak beginilah, nggak cuci kaki, nah, ya kan? Akhirnya lah hal-hal seperti itulah, hal-hal yang diperhatikan oleh mereka, dipersalahkan, ya. Bukan masalah cuci tangan, cuci kaki, mau 1000 kali cuci tangan pakai sabun itu, saudara, itu nggak membersihkan kita. Tapi hati kita yang harus bersih, katakan amin. Kalau hati kita najis, hati kita kotor, penuh dendam, penuh kepahitan, mau 1000 kali cuci tangan, percuma, saudara. Ada amin. Itu kata Tuhan.
Malah makan dengan cuci tangan, itu salah kata Tuhan. Makan itu bersyukur saja kepada Tuhan, itu gak akan menajiskan. Tapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, itu yang akan menajiskan manusia. Ada amin. Karena tamparan orang Farisi. Mereka ini kan Bapak pada saat itu ya cari-cari lah ya. Jadi sehingga adat istiadat inilah ditambah-tambahkan dalam firman, saudara ya. Ragi melambangkan apa, saudara? Pertama, ajaran firman Tuhan ini hilang kemurnian. Waktu Tuhan bilang awas terhadap ragi, berjaga-jaga dalam pengajaran firman Tuhan ya. Ragi melambangkan pencemaran rohani. Ragi melambangkan kejahatan. Dan ragi melambangkan kemunafikan orang-orang Farisi ini. Berdoa panjang lebar supaya dapat pujian ya. Nah, ragi Farisi itu apa? Roh agamawi, adat istiadat, kaum legalis, sedikit-sedikit dipersalahkan. Mereka tidak punya belas kasihan, sedikit-sedikit rajam. Nah, ya. Lalu orang Farisi ini membatasi kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya pada mujizat. Mereka pendakwa dan tidak punya belas kasihan. Itu namanya roh Farisi, saudara. Kita tolak roh Farisi, katakan amin. Yesus tidak seperti itu. Yesus lakukan mujizat. Yesus mengampuni orang berdosa. Yesus memulihkan setiap orang, sehingga orang yang berdosa pun diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, waktu Daud melawan Goliat, saudara, Daud dikasih senjata-senjata oleh Saul, senjata pedang dia nggak bisa pakai, senjata tombak nggak bisa pakai, senjata mutakhir. Tiba-tiba apa? Tuhan bilang tuh di sungai ambil batu licin. Batu di sungai itu kotor, saudara, harus dibersihkan. Bersihkan. Apa batu dari sungai? Tapi sudah batu dari sungai yang kotor dibersihkan, bisa menjadi senjata di tangan Daud, menjadi fiery stone untuk menjatuhkan, yaitu Goliat roboh dan jatuh, saudara. Mungkin engkau kotor, mungkin engkau adalah batu yang dibuang, mungkin engkau tidak berarti, tetapi di tangan Tuhan engkau sanggup dibersihkan menjadi senjata untuk mengalahkan musuh. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin. Tuhan gak pakai yang hebat, Tuhan pakai yang tidak berarti menjadi berarti, katakan amin. Tuhan pakai anak kecil mempermalukan Goliat raksasa dirobohkan. Saudara, kalau Tuhan mau pakai saudara, rendahkan hatimu, katakan amin. Batu kotor Tuhan pakai dari sungai, bukan senjata yang hebat, enggak. Saudara, kita bisa melihat cara Tuhan itu berbeda. Orang-orang yang gak bodoh, yang tidak berarti bisa dipakai Tuhan. Coba kita bisa melihat firman, hati-hati ragi Farisi, ya kan? Hati-hati ragi Herodes. Herodes itu kan raja yang rohnya keduniawian, ataupun juga sekularisme. Ya, hati-hati kepada roh sekularisme, keduniawian. Ya, karena keduniawian inilah ini bisa masuk ke dalam gereja, sehingga akhirnya terjadi apa? Gereja mulai seperti diskotik, ya kan? Di sorga itu udah ada penyembahan seperti diskotik, lampu kerlap-kerlip. Tuhan itu kudus, katakan amin. Iya. Penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, katakan amin. Anak saudara, ini yang terjadi. Akhirnya dengan pakaian compang-camping, dengan hal-hal seperti apa, pakaian tak senonoh, tidak boleh, saudara. Pakaian saja Tuhan kasih tahu, pakai pakaian efod, pakaian yang betul-betul imam pun diatur pakaiannya. Harus tertutup rapi, jemaat pun tertutup rapi. Datang ibadah, menghadap Tuhan, harus betul-betul rapi, katakan amin. Itu sudah, itu dari zaman itu sudah diajar ya. Jadi saya berjaga-jagalah terhadap ragi Farisi, ragi Herodes ya. Berjaga-jagalah terhadap pengajaran-pengajaran sesat di akhir zaman. Apa itu pengajaran sesat? Next slide kita bisa melihat ya. Firman Tuhan. Next slide. Berjaga-jaga terhadap nabi palsu, kata firman Tuhan. Guru-guru palsu, Mesias palsu dan ilah palsu. Matius 24 ayat 11, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sekali lagi semuanya baca 3, 2, 1. Bukan sedikit kata Tuhan, banyak, katakan amin.
banyak. Nabi palsu akan bermunculan. Pekerjaannya kenapa dikatakan nabi palsu? Penyesatan. Menyesatkan umat Tuhan, ya. Bagaimana penyesatan? Pasti tentu karena ajarannya tidak sesuai dengan firman, ya. Ajaran palsu sehingga dikatakan dia serigala berbulu domba. Sekte sesat bermunculan, ya kan? Yang katakanlah di mana itu di China dia mengaku seperti Yesus sendiri, dia mengatakan diri seperti Yesus. Sekte-sekte sesat, ya kan? Mormonisme, hipnotisme, dunia mantra, ritual-ritual satanisme, human sacrifice, gereja setan bermunculan, Anton LaVey. Dan sampai sekarang gereja setan itu ada di seluruh dunia. Ternyata juga Freemasonry dan lain sebagainya. Nah inilah membuat anak-anak muda hidup dalam dosa. Kita bisa melihat di Amerika LGBT, gereja setan itu kan paling banyak di Amerika. Freemasonry, Secret Society, Satanic Church, New Age Movement, dan Universalisme. Okultisme, spiritisme, nekromansi. Nekromansi itu adalah berhubungan dengan dunia orang-orang mati, ya. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, berjaga-jagalah jika ada ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata itu adalah ragi Farisi atau ragi Herodes, ya. Maka bagaimana mengenal mereka? Dari buahnya kau akan mengenal mereka, katakan amin. Dari buahnya kau akan mengenal mereka, buah ajaran dan juga dari pelayanan. Maka saudara terkasih dalam Kristus, apalagi yang Tuhan berkata mengenai berjaga-jaga. Next slide kita bisa melihat berjaga-jaga terhadap dosa ketamakan, kata Tuhan. Karena inilah akan menjerat banyak orang di akhir zaman, seperti Yudas tamak, ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ada amin. Indonesia korupsinya paling nomor 1 di dunia, triliunan. Karena apa? Dosa tamak merajalela. Ada amin. Tamak mengumpulkan harta, saudara, ya. Nah itu kata firman Tuhan, mengumpulkan harta benda di bumi akan dirusak lengat dan karat. Kumpulkan satu harta di surga yang tidak dirusak lengat dan karat, katakan amin. Itulah firman Tuhan berkata, ya. Perhatikan saudara, seorang yang digambarkan Tuhan mengenai seorang yang berlimpah hartanya. Lalu dia berkata bahwa lumbung-lumbungnya banyak. Dia merombak lagi, mengumpulkan demikian banyak. Dia berkata kepada jiwanya, hai jiwa, daripadamu harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, makan, minum, dan berfoya-foya, ya. Akhirnya kata firman Tuhan dalam Lukas 12:20-21, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang, apa kata Tuhan? Bodoh, kepada orang tamak. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah, katakan amin. Siapa mau jadi kaya di hadapan Tuhan? Amin. Rich in God's eyes or rich in the eyes of the world, ini berbeda. Jadilah kaya di mata Tuhan, jadilah kaya dalam perbuatan baik, katakan amin. Itu firman Tuhan. Sehingga kata Tuhan, apa itu dosa ketamakan? Orang tamak itu dikatakan di sini bahwa dia mengumpulkan harta untuk diri sendiri, ya. Hai kau orang bodoh, malam hari ini jiwamu diambil, ya. Mementingkan diri sendiri. Dikatakan demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang mengumpulkan harta bertahun-tahun, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia seperti menjaring angin. Next slide, saudara bisa melihat, saya catat di sini. Roh ketamakan, kerakusan adalah salah satu pangeran iblis dari 7 deadly sin. Orang tamak itu hanya hidup bagi dirinya sendiri. Orang tamak tidak pernah puas dengan penghasilannya. Penghasilan 100 juta nggak puas, 1 M juga nggak puas, terus. Itu tamak. Coba sudah bisa lihat orang tamak. Orang tamak mengilahkan mamon, ya. Tuhannya adalah mamon, harta, itu adalah Tuhan. Orang tamak Tuhannya ialah perut mereka. Maka kata Tuhan, waspada, berjaga-jaga terhadap dosa ketamakan. Orang tamak dapat menghalalkan segala cara mendapatkan keuntungan.
korupsi, judi, money game, penipuan, bisnis ilegal, tumbal pesugihan, perjanjian kuasa gelap. Dia bisa menumbalkan orang lain, ingin kaya cepat, ya. Orang tamak sifatnya tinggi hati. Kita tolak dosa ketamakan, katakan amin. Ini firman, saudara. Firman Tuhan itu pedang roh, memisahkan tulang dan sumsum, jiwa dan roh, menusuk amat dalam, memisahkan tulang dan sumsum, jiwa dan roh. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin, saudara. Orang Farisi berkata apa? Membela diri di hadapan Tuhan. Kata Tuhan, kau boleh membela diri, tetapi Allah mengetahui hati kita, katakan amin. Allah mengetahui segala sesuatu. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa bela diri, karena Dia adalah hakim yang agung, saudara, katakan amin. Semua seperti CCTV, video jelas apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi akan disiarkan di atas rooftop, kata Tuhan. Berarti bayangkan, Tuhan itu mau bahwa kita hidup bertobat. Mari tinggalkan dosa ketamakan, waspada, berjaga-jaga terhadap ketamakan. Yudas tamak, akhirnya apa yang terjadi? Seperti itu, sudah, ya. Baik, next slide. Berjaga-jaga dan berdoa untuk apa? Diluputkan dari hari penghakiman, ya. Nah, kita bisa melihat Lukas 21, 25 sampai 28. Baik, Ibu Sarah baca di situ. Lukas 21, 25 sampai 28. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Kita mencatat langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Beri tepuk tangan yang meriah dalam kita. Langit dan bumi akan lenyap, dan akan ada langit baru dan bumi baru, katakan amin. Jelas. Maka di sini bahwa ada satu janji bagi anak-anak Tuhan. Orang fasik akan dihukum di akhir zaman. Gandum dan lalang akan dipisahkan, katakan amin. Gandum dipisahkan di lumbung-lumbung Tuhan. Taken by God. It's happening in the atmosphere. Ini sedang akan terjadi, sudah. Akan dimurnikan, terjadi pemurnian, akan terus pemurnian. Bintang-bintang ini berjatuhan juga menyebut bahwa ada orang-orang yang betul-betul sama Tuhan tiba-tiba berjatuhan. Dan 12 rasul, sebetulnya Yudas salah satu bintang jatuh, Petrus jatuh, termasuk Thomas, tapi bangkit lagi. Kalau saudara jatuh, saudara harus bangkit kembali, katakan amin. Saudara jatuh dalam dosa, saudara bangkit kembali, katakan aku akan bangkit. Iya. Tapi jangan seperti Yudas sampai seperti itu. Memang ada bintang-bintang yang jatuh. Tuhan sudah kasih lihat bintang-bintang yang jatuh. Ya, memang inilah firman Tuhan yang dikatakan bahwa akhir zaman kita mencatat bintang yang jatuh, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Kenapa? Tanda-tanda pada matahari, maka dikatakan matahari menjadi gelap gulita sesuai kitab Yoel, bulan seperti darah, ya. Dan tanda-tanda apa dikatakan mengenai bintang, ya? Menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Bintang berjatuhan, salah satu bintang tercatat dalam kitab Wahyu adalah bintang Absintus, sehingga dikatakan itu akan membuat air menjadi pahit sungai-sungai. Nah, itu bintang Absintus, ya. Lalu ada bintang-bintang yang berjatuhan tercatat dalam kitab Wahyu, yang membuat, kenapa saudara? Orang-orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini,
Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita terus berpuasa dan berdoa. Akhirnya Tuhan kasih lihat bahwa ada 3 ular besar di bawah. Tiba-tiba dari surga ada turun satu seperti kristal besar, jatuh. Mungkin itu bintang ya. Nah, ular ini terbelah menjadi 3. Dari 3 ular besar terbelah jadi 3. Akhirnya Tuhan kasih, apa ini artinya Tuhan? Ini ada 1 negara kepulauan, dan 3 ini adalah pulau yang besar. Dari salah satu negara kepulauan yang di tengah ini terbelah menjadi 3. Wah, itulah yang akan terjadi. Mana ada nggak Pak ayatnya di firman Tuhan ya? Kita akan bisa melihat di sini saudara, ayatnya ada dalam firman Tuhan, sehingga membuat pulau-pulau bergeser. Pulau besar akan terbelah menjadi 3 dalam Wahyu 6:13-14. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang, digoncang oleh Tuhan. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ada amin saudara? Saudara, saudara tegang sekali. Waktu di salah satu tempat di Mesir, ya kan? Itu pada saat itu orang Kristen dianiaya. Mereka tidak boleh lagi menyembah Tuhan. Mereka nggak boleh lagi beribadah. Akhirnya ada satu konsili dibuat, ya kan? Ya katakanlah kaum Kedar berkata, itu kan ada ayatnya, bahwa Tuhanmu bisa memindahkan gunung. Kalau tempat ini gunungnya bergeser, maka boleh beribadah. Nah, tiba-tiba ada satu orang penyamak sepatu, dan dia matanya satu begitu. Tuhan bilang pergi kepada orang itu. Loh, aneh. Ada banyak imam saudara pada saat itu, ada banyak pendeta, tapi Tuhan nggak cari semuanya. Tuhan bilang pergi pada penyamak sepatu yang sedang, ya, dia yang akan berdoa, dan gunung ini akan bergeser. Ya, kalau kita gunung Mukatam kalau nggak salah namanya. Kita kalau biasa ke Mesir kita bisa melihat. Tiba-tiba saudara dia berdoa, saudara, apa yang terjadi? Gunung itu bergeser dan ibadahnya tidak diberhentikan, bahkan dibangun gereja sampai hari ini megah berdiri, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Tuhan bisa menggeser gunung, katakan amin. Jadi ayat ini konfirmasi saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah kita melihat, ya kan? Maka saudara kita berdoa dan dikasih lihat sama Tuhan adalah Indonesia adalah negara terpulauan terbesar, terdiri dari 17.504 pulau. 5 pulau terbesar adalah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua Nugini. Akhirnya Tuhan cuma ngomong begini, jelas kita sudah tahu adalah pulau yang penduduknya terbanyak itu akan terbelah menjadi 3. Jadi inilah nubuatan, saya tidak tahu kapan terjadi, tetapi kita harus berdoa yang banyak, katakan amin. Firman yang Tuhan berikan nubuatan harus saya sampaikan. Jadi sudah terkasih dalam Kristus tergeser, tapi dikatakan tadi, coba kita mundur ke ayat tadi, ya kan? Jika kau melihat ini sudah kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat, seluruh dunia akan melihat Yesus muncul di awan-awan dengan segala kekuasaan dan malaikatnya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkit, angkat mukamu, penyelamatmu sudah dekat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita, katakan amin. Tuhan akan menyelamatkan umatnya, katakan amin. 1.000 boleh rebah sisi kirimu, 10.000 sisi kananmu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan tahu cara menyelamatkan umatnya, katakan amin. Tapi kita harus banyak berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga berdoa. Hari-hari ini yang kita melihat adalah hari-hari akhir zaman. Maka kita harus banyak berdoa sesuai dengan firman Tuhan tadi. Saya tidak sampaikan ya, banyak saya lebih suka khotbah deliverance, khotbah persetanan, mengusir setan atau kesembuhan ilahi. Ini saya sudah banyak tahan, tapi terpaksa dari itu saya harus nurut Tuhan. Ya, ini gereja milik Tuhan. Next slide, bahwa kita akan selesaikan nasihat untuk berjaga-jaga dan berdoa. Lukas 21:34-36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi.
Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Katakan amin. Kita tolak roh duniawi, katakan amin. Hiduplah bertobat, amin. Jangan mabuk-mabukan dan jangan narkoba dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan berkata, hati-hati, jangan syarat oleh pesta pora, jangan seperti orang dunia hidupnya. Jangan seperti itu, ya. Maka sebab itu dikatakan ia akan menimpa bumi, seluruh penduduk bumi. Hari Tuhan akan tiba. Hari Tuhan pahlawan pun menangis. Hari Tuhan pahit sudah. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil apa? Berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak domba itu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Yesus berkata sama murid-muridnya, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga, pray, watch and pray. Be on your guard and pray. Waktu kita berjaga-jaga dan berdoa, musuh tidak dapat menyerangmu. Waktu kita berjaga-jaga dan berdoa, musuh boleh merancangkan kejahatan, tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Sebab Tuhan sendiri akan menjadi perisaimu, yang maha tinggi menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatangmu di atas kakinya. Singa dan ular tanduk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, aku akan meluputkannya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa sampai kedatangan-Mu. Haleluya. Amin.